Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Dear Nemesis? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 10 ya. Kembali ke momen setelah Sujong dan Jiyeon berciuman dengan hangat. Mereka berdua tersenyum seolah-olah mereka saling bergantung satu sama lain. Ketika Sujong hendak pulang, Jiyeon tidak membiarkannya pergi. Dan mereka pun akhirnya menghabiskan malam bersama dalam keromantisan. Keesokan paginya, Sujong mencoba menyelinap masuk ke rumahnya tetapi ayahnya memergokinya. Di momen yang manis, ayahnya tahu kalau Sujong sudah kembali berpacaran dengan Juyeon. Ayah Sujong berkata kalau dia nggak peduli hal lain. Yang dia inginkan adalah kebahagiaan Sujong. Kebahagiaan pasangan ini pun tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba Juyeon ditelepon oleh sekretaris Nam. Dia adalah sekretaris nenek Juyeon. Sekretaris Nam mengatakan kalau mulai sekarang Juyeon sudah dipecat. Nenek Jiyeon juga mendapatkan foto Jiyeon yang mengantar Sujong pulang tadi pagi. Nenek Jiyeon memarahi Bu Kwon karena menutupi hal ini. Ternyata, kemarin itu Bu Kwon sebenarnya menutupi hubungan antara Jiyeon dan Sujong dengan mengatakan tidak ada yang terjadi di antara mereka. Karena udah ketahuan bohong, Bu Kwon pun mengundurkan diri deh. Ketika Sujong masuk kantor, dia mendengar timnya sedang membicarakan tentang Jiyeon yang dipecat. Langsung khawatirlah Sujong akan Juyeon. Jadi Sujong pergi untuk menemui Juyeon. Tapi dia berpapasan dengan Bu Kwon yang sedang berkemas untuk meninggalkan Yongsung. Bu Kwon juga mengatakan kalau dia sudah tahu hubungan Jiyeon dan Sujong dari awal. Tapi Bu Kwon terus menutupinya. Sebelum Bu Kwon pergi, dia meminta Sujong untuk menjaga Juyeon. Bu Kwon mengakui kalau dia tenang mengetahui Jiyeon memiliki seseorang seperti Sujong di sisinya. Sementara itu, Jiyeon mendatangi neneknya di kantor pusat. Jiyeon berkata kalau dia tahu hubungan dengan Sujong tidak direstui oleh neneknya. Tapi Jiyeon berjanji hubungannya tidak akan merugikan perusahaan. Jiyeon sampai berlutut memohon kepada sang nenek untuk memberikannya satu kesempatan terakhir. Tapi neneknya menyebut Jiyeon sebagai produk cacat. Dan Jiyeon tidak akan pernah memenuhi standar neneknya itu. Buset dah ini nenek, ampun jahatnya kebangetan deh. Malam harinya, Sujong mengirimkan pesan kepada Jiyeon menanyakan kabarnya. Akhirnya mereka berdua pun bertemu. Sujong memberikan ide. Bagaimana jika Jiyeon mengatakan kepada neneknya kalau hubungan mereka sudah berakhir. Tapi Jiyeon menolak melakukan hal itu. Intinya, Jiyeon ingin agar hubungan mereka nggak perlu ditutup-tutupi lagi. Sisi positifnya, mereka bisa berkencan sepuasnya tanpa perlu takut ketahuan siapapun. Di sisi lain, Shinwon khawatir dengan Juyeon. Tapi dia merasa tenang saat Jiyeon memberitahunya lewat pesan kalau sekarang dirinya sedang bersama dengan Sujong. Pada saat yang sama, ibu Shinwon mendatangi Shinwon dan senang mengetahui bahwa Shinwon sedang berpacaran. Gak hanya itu, Shinwon mengaku bahwa dia ingin menghabiskan hidupnya bersama dengan Ajin. Mendengar itu, ibu Shinwon pun turut bahagia. Keesokan harinya, Juyeon bertemu dengan Bu Kwon. Jiyeon bingung kenapa Bu Kwon menutupi hubungan Juyeon dengan Sujong kepada nenek Juyeon. Bu Kwon lalu mengungkapkan bahwa dia mengetahui semua rahasia Juyeon, mulai dari suka nonton konser rock sampai mengoleksi mainan. Bu Kwon tetap diam selama ini karena dia ingin melihat Juyeon bahagia. Jiyeon berterima kasih karena Bu Kwon selalu ada di sisinya, dan mereka pun berpisah dengan baik-baik. Namun karena sekarang Jiyeon nganggur, dia memutuskan untuk menunggu Sujong di rumahnya. Jiyeon lalu bertemu dengan Subin yang mengajaknya makan. Subin pun akhirnya jadi tahu keadaan yang dialami Jiyeon sekarang. Subin bertanya kenapa Jiyeon bisa menyukai kakaknya. Jiyeon menjawab karena Sujong cantik dan menerima Jiyeon apa adanya. Setelah berbicara panjang lebar, Jiyeon akhirnya mengetahui dari Subin kalau Sujong hanya menangis 2 kali dalam hidupnya. Pertama karena naga api hitam dan kedua karena kemarin itu putus dari Juyeon. Karena merasa bersalah, Jiyeon ingin menebus kesalahannya dan memutuskan untuk membantu ayah Sujong dan Subin saat mereka sedang bekerja. Jiyeon bahkan ikut serta dalam melakukan pekerjaan sambilan yang membuat ayah Sujong terhibur. Sementara itu di kantor pusat, nenek Jiyeon ditanya tentang pengganti Jiyeon. Ia menunjuk Park Ji-chol sebagai manajer umum baru dan menuntut agar Sujong segera disingkirkan dari perusahaan. Ketika malam tiba, Jiyeon masih membantu ayah Sujong untuk menyiapkan bahan-bahan masakan. Saat itulah Jiyeon mulai berbicara. Dia menyadari keadaannya sekarang yang sedang tidak baik-baik saja, dan mungkin bisa merugikan Sujong. Tapi Jiyeon berjanji dengan segenap hati untuk tidak akan pernah menyakiti Sujong. Sebagai tanggapan, ayah Sujong merasa dia adalah ayah yang payah, karena ia tidak dapat berbuat banyak untuk putrinya. Jiyeon mendengar itu pun kembali meyakinkan ayah Sujong untuk tidak mengkhawatirkan Sujong. Ketika Sujong pulang ke rumah, dia terheran-heran karena mendapati Jiyeon sedang memasak untuk semua orang. Keluarga Sujong terkejut karena Jiyeon pandai memasak. Jiyeon pun sangat senang bisa makan malam bersama dengan keluarga Sujong. Karena Jiyeon kan nggak punya keluarga seperti itu. Mendengar itu, Subin dan ayah Sujong jadi terharu. Ayah Sujong bahkan meminta Jiyeon untuk menginap di rumah mereka. Kemudian Subin dan ayahnya berebut tentang siapa yang boleh tidur dengan Juyeon.
Dan akhirnya ketiga lelaki itu tidur di ruang tengah. Sujong menganggap hal ini menggemaskan dan ia mengirim pesan kepada Jion untuk bertemu di loteng. Jion membanggakan prestasinya dalam bidang membantu calon mertua bekerja. Mendengar itu, Sujong pun merasa terhibur. Mereka kemudian menghabiskan malam dengan membaca komik. Keesokan paginya, saat mengantar Sujong keluar untuk berangkat kerja, Jion mengungkapkan kalau dirinya senang karena Sujong memiliki keluarga yang penuh kasih. Sujong juga merasa senang karena Jion merasa betah dengan keluarganya. Nggak sampai di sana, Jion berjanji tidak akan membuat Sujong menangis lagi karena dirinya. Jadi Jion meminta agar Sujong juga menjaga dirinya dan tidak perlu mengkhawatirkan Jion. Saat di kantor, seluruh karyawan tiba-tiba mendapatkan pengumuman lagi kalau Sujong dipindahkan ke departemen teknisi. Seluruh tim tidak senang dengan keputusan ini. Apalagi menurut mereka, hubungan Jion dan Sujong kan hanyalah rumor. Namun kali ini Sujong mengakui kalau sekarang dia dan Jion memang sedang berpacaran. Sujong juga meminta maaf kepada semua timnya karena harus pergi seperti ini di saat proyek mereka sedang banyak-banyaknya. Namun Sujong hanya menerima keputusan ini dengan tenang. Sekarang Sujong menjalani hari-harinya sebagai teknisi. Di tim teknisi hanya Sujong yang wanita sendiri. Tapi Sujong menunjukkan keahliannya. Hal ini tentu membuat rekan kerjanya nggak bisa seenak jidat merendahkan Sujong. Hanya karena Sujong adalah seorang wanita. Saat sedang memperbaiki meja di ruang rapat, Sujong bertemu kembali dengan Hyeju. Mereka berdua akhirnya berbicara. Hyeju mengaku kalau selama ini dia membenci Sujong karena Sujong nggak pernah menahan dirinya. Sekarang Hyeju ingin agar Sujong melawan dong. Jangan mau diginiin. Tapi Sujong mengatakan kalau dia selama ini Sujong melawan itu untuk melindungi dirinya. Tapi untuk melindungi orang lain yang kita tahu maksudnya adalah Jion, Sujong harus menahan dirinya. Kemudian saat sedang bekerja, Sujong bertemu dengan Shinwon. Shinwon mengkhawatirkan Jion dan Sujong. Tapi Sujong meminta agar Shinwon tidak memberitahu Jion tentang bagaimana Sujong dipindahkan ke departemen teknisi. Sujong tidak ingin membuat Jion kepikiran. Sujong memilih untuk tetap bekerja di perusahaan seperti ini karena Sujong berharap dia bisa mengubah semuanya. Malam harinya, Shinwon kembali membantu Hajin di restorannya. Mereka berdua pun mengkhawatirkan Sujong dan Jion. Namun tiba-tiba Ibu Hajin mendatangi restoran. Awalnya Shinwon ingin memperkenalkan dirinya sebagai pacar Hajin. Tapi Hajin menghentikannya. Dan berbohong dengan mengatakan kalau Shinwon adalah pekerja paruh waktu. Hajin pun mendorong Shinwon untuk pulang sekarang. Tapi di luar pintu, Hajin bertemu dengan mantan suaminya. Ibu Hajin membawa mantan suami Hajin. Karena mantan suaminya ingin merujuk dengan Hajin. Hajin tentu dengan kasar menolaknya. Tapi Ibu Hajin malahan terus membela mantan suami Hajin. Hajin tentu tidak senang dengan semua ini. Jadi dia mengungkapkan kepada ibunya bahwa alasan Hajin bercerai adalah karena mantan suaminya telah berselingkuh. Mendengar itu, Ibu Hajin syok dan menjadi kesal. Dia mencoba memukul mantan suami Hajin. Tapi Ibu Hajin malahan jatuh pingsan karena saking terkejutnya. Di rumah sakit saat Ibu Hajin sudah siuman, dia meminta maaf karena selama ini menyalahkan Hajin atas perceraiannya. Ayah Hajin yang ada di sana juga mengatakan kalau dia akan menghajar mantan suami Hajin kalau sampai dia berani mendatangi Hajin lagi. Setelah itu, Ibu Hajin langsung mengalihkan pembicaraan dan menanyakan tentang Shinwon. Akhirnya, Hajin mengaku bahwa dia sudah berpacaran dengan Shinwon. Langsunglah Ibu Hajin bersemangat membahas hal ini. Emang orang tua tuh di negara manapun paling suka ya kalau melihat anak-anaknya menikah. Heran deh kadang. Keesokan harinya, Jion menelepon Sujong di kantor dan langsung curiga karena Sujong seperti terburu-buru berbicara dengan Jion. Kemudian kita melihat nenek Jion memanggil Sujong ke ruangannya. Nenek Jion bingung kenapa Sujong nggak juga mengundurkan diri dari Yongsung. Sujong berkata karena dia masih berharap Jion akan kembali ke perusahaan. Sujong juga mengklaim kalau hanya Jion lah yang layak untuk mendapatkan posisi sebagai manajer umum Yongsung. Mengingat bagaimana Jion bekerja sangat keras selama ini. Sujong bahkan bertanya, apa nenek Jion merasa puas setelah menyalahkan cucunya sendiri atas kesengsaraannya? Makjleb deh kata-kata Sujong ini. Semoga si nenek bisa berpikir ya. Setelah Sujong selesai mengoceh, dia pun pergi. Sujong lalu kembali bekerja dengan rekan-rekannya. Tapi tiba-tiba saja Jion muncul di sana dan melihat Sujong memakai seragam barunya. Jion lalu mengajak Sujong berbicara. Jion kesal karena Sujong menoleransi ke neneknya demi Jion. Sujong tidak gentar karena dia mengaku melakukan ini semua demi dirinya sendiri dan demi cintanya pada Jion. Malam itu, Shinwon mengantar Hajin ke restoran dan membawa banyak hadiah untuk Ibu Hajin. Melihat itu, Hajin merasa tidak nyaman dengan perhatian Shinwon dan menyuruhnya untuk tidak melewati batas. Namun Shinwon mengklaim kalau dia ingin melewati batas itu karena dia ingin mereka berbagi hal baik dan buruk bersama. Tapi Hajin dengan keras menolak niat Shinwon dan pergi. Keesokan harinya, ada upacara perjanjian bisnis untuk proyek pembaruan.
yang dihadiri oleh Nenek Jeon, karyawan Yongsung, wali kota setempat, dan juga para wartawan. Namun sebelum acara dimulai, Nenek Jeon dipanggil oleh seseorang, jadi dia harus keluar ruangan. Selagi Nenek Jeon pergi, acara pun dimulai. Tapi tiba-tiba Jeon muncul di acara itu, dan dia memperkenalkan kembali dirinya sebagai manajer umum Yongsung Group. Wah, apa yang akan terjadi dengan Jeon ya? Mari saksikan 2 episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa!